Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf ya, harusnya kita bisa ketemu luring. Tapi mungkin kalau belum dikabari dari pagi, teman-teman nggak siap-siap. Oke, kita akan lanjutkan dengan chapter ke 10 ini. Tapi pertemuannya itu ada di pertemuan ke 9 tentang information design. Itu ada sambungannya dengan interaction design kemarin itu. Nah, yang information design ini sebenarnya apa? Teman-teman perlu eh, apa? Perlu memahami juga bahwa suatu website yang bagus itu kan bukan hanya dari sisi tampilan saja, tapi lebih dari itu, konten juga sangat berpengaruh. Mungkin orang berpikir, website itu yang penting UI, user interface. Ternyata tidak begitu juga. Nah, kalau tampilannya bagus tapi informasinya tidak ada, sehingga knowledge yang didapatkan atau informasi yang didapatkan tidak banyak atau malah tidak ada, maka suatu website itu ya tidak ada. Ya untuk apa begitu? Ini tren seperti itu muncul awal-awal website mulai dikenal. Internet sudah mulai ada penetrasi ke Indonesia. Kemudian dulu itu ada zaman flash, Makromedia Flash, salah satu produknya. Nah itu eh, bukan informasi yang ditonjolkan, tapi animasi. Awal-awal seperti itu. Kemudian berkembang eh, setelah sampai tahap ke orang browsing kok hanya melihat animasi saja, setelah itu udah selesai. What's next? Habis itu bertambahlah teknologi diterapkan, ada database di sana yang bisa diakses. Nah, demikian juga untuk eh, apa website yang menggunakan teknologi yang bukan basis animasi ya. Basisnya dulu menggunakan PHP. Nah, maka dari sana berkembang informasi menjadi hal penting dalam suatu website. Terus bagaimana cara penyajian informasi yang sesuai, yang tepat, sesuai dengan apa usernya, tepat tata letaknya sehingga mudah diakses. Kita perlu oh, memastikan tiga hal ini. Ada tiga isu yang perlu yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama konten. Konten dari suatu website itu tentang apa? Mungkin di awal-awal kita membuat website, yang penting bisa mengakses dari database, selesai. Kemudian konten nanti dipikirkan nanti. Eh, kita cari topik yang lagi tren gitu, yang sedang tren apa itu dibahas di sana. Jika memang kita perlu melihat lagi tujuannya itu untuk apa gitu. Kalau tujuannya hanya untuk hobi begitu, membahas yang viral-viral, maka itu cocok. Tapi kalau topik khusus, maka perlu ditetapkan di awal. Website ini untuk membahas apa gitu. Dulu generasi generasi 90-an itu kenal baik sekali dengan ilmukomputer.com, punyanya Pak Romi Satrio Wahono. Itu membahas tentang apa? Tentang tutorial komputer, pemrograman dan seterusnya. Kalau tidak salah ada jaringan juga, networknya juga. Itu pembahasannya itu berupa tutorial, step by step. Dan itu topiknya clear. Apa? Tutorial komputer. Makanya namanya dulu ilmukomputer.com. Begitu.
Nah, konten ditetapkan isinya apa saja yang akan diisi, kemudian komposisi. Komposisinya bagaimana? Kemudian di bagian komposisi ini lebih ke UI. Ya, memang meskipun bukan satu-satunya hal yang menjadi utama, UI itu penting untuk membantu user melihat, membaca informasi itu. Tata letaknya mudah dilihat oleh mata, kemudian pemilihan warnanya juga pas, tidak bercampur antara image, teks yang menjadi sulit dibaca. Jadi komposisinya itu sesuai. Navigasi itu bagaimana user mencapai satu halaman yang ingin dibaca, gitu. Caranya melalui menu apa gitu untuk ke sana. Kita kadang harus mencari-cari karena apa? Menunya itu tidak umum. Nama-nama menunya tidak umum digunakan sehingga user baru atau yang baru saja menggunakan website tersebut harus mencari satu persatu. Tentu ini menjadi masalah tersendiri, menjadi isu tersendiri. Ini perlu direncanakan di awal sehingga kendala-kendala tersebut tidak ada. Kemudian information design itu menjelaskan apa sih? Jadi menjelaskan bagaimana konten itu diorganisasi, kemudian dikelompokkan, kemudian bagaimana cara mengakses, kemudian bagaimana pengelolaan konten itu. Apakah ini konten yang sifatnya statis atau ini sifatnya dinamis dan seterusnya. Kemudian ada dua cara ya, ada dua cara untuk information design ini. Yang pertama bottom up, yang kedua top down. Maksudnya bagaimana? Kalau sistem website yang kecil, sekedar hobi dan seterusnya, bukan satu website yang skala besar, pengguna jumlahnya juga besar, maka ini bottom up cukup. Maksudnya bottom up itu page-nya atau informasinya muncul dulu, kemudian ada tambahan informasi lagi muncul lagi, ada informasi lagi, page-nya nambah lagi, begitu. Kemudian dilingkan menjadi satu, itu bottom up. Tapi kalau top down maka sudah diorganisasi secara rapi. Di sini ini menunya apa, sub menunya apa-apa saja itu sudah direncanakan dan disusun strukturnya. Itu top down. Kemudian mana yang paling sesuai ini ya, sesuai kebutuhan, tidak bisa digeneralisir. Oh ini pasti cocoknya menggunakan bottom up. Oh ini cocoknya top down, ya tidak. Itu menyesuaikan kebutuhan saja. Kemudian seperti apa informasi IA itu, information architecture itu. Jadi dia merupakan representasi ya. Dia seperti sitemap lah, sitemap. Jadi struktur navigasi pada suatu website. Dan ini bisa berupa satu model yang secara detail menjelaskan bagaimana urutannya, strukturnya setelah dari home, kemudian ada menu apa saja, dari sub menu itu ada sub menunya apa saja begitu. Dari sana maka kita bisa menggambarkan ini menjadi bentuk ya sitemap begini untuk memudahkan dalam pembuatan menu begitu. Dulu awalnya ini saya membuat suatu website itu tidak
direncanakan dulu. Biasanya di awal-awal kita berlatih membuat website, yang penting jadi dulu. Tanpa tahu fitur menunya apa saja ya. Yang penting ada home, ada about, ada kontak, kemudian ada sitemap, sudah selesai. Padahal kita perlu petakan dulu ini. Jangan-jangan itu semua itu menu-menu dasar saja. Ada menu utama yang perlu ada. Contoh, kita akan membuat website penjualan, maka menu produk tentu perlu untuk menjelaskan atau menampilkan produk-produk apa saja yang ditawarkan. Kemudian jangan-jangan ada menu lagi yang perlu ditambahkan di sana. Misalnya ada bagian informasi toko untuk meyakinkan user atau calon pelanggan dalam untuk membeli produk kita, semakin yakin bahwa oh ya ini memang ada lokasi tokonya di sini dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara order, how to order, itu perlu juga ternyata ditambahkan di website untuk penjualan kita sebagai contoh gitu. Nah, itu semua dirancang sehingga tidak ada satu menu pun yang terlewatkan dari rancangan ini. Ini membantu kita memetakan menu. Kemudian karakteristik information arsitektur apa saja sih? Informasi arsitektur itu bisa berupa banyak data yang dinamis. Itu biasanya seperti apa sih? Sebagai contoh, oh ya, ini kayak informasinya banyak dan itu sifatnya dinamis begitu. Di bagian depan ini saya buka titik. Di bagian depan ini ada banyak grup informasi. Ini namanya sebagai contoh grup headline begitu. Maka di dalam headline ini kan tidak hanya satu tapi ada multi berita, kontennya ada beberapa. Contohnya seperti itu kalau menu dengan multiple dynamic data. Ini berubah terus dynamic data. Jadi itu menampilkan informasi yang terkini, bisa berubah-berubah. Namanya detik.com contohnya, perpindahannya juga per detik. Kemudian contoh yang lain, dan berita, situs-situs berita yang lain kan juga sama, ada informasi-informasi seperti itu. Kembali lagi seperti tadi, sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa, perlu data itu atau tampilan informasi seperti itu atau tidak. Tidak semua data website memerlukan data seperti itu. Contoh, saya juga ini membuka free pick. Ada nggak yang kayak yang seperti tadi itu, informasi jumlahnya banyak yang dinamis berubah-berubah terus, kan tidak. Kalau free pick ini kan tidak. Ini ya bisa berupa image statis seperti ini saja, tidak berubah-berubah karena dia sifatnya kan icon, shortcut menuju ke page berikutnya. Oke, selanjutnya ada temporal relation. Jadi ini satu link, satu menu, satu informasi yang sifatnya temporer, tidak selalu ditampilkan. Ini munculnya kadang-kadang. Sebagai contoh, pada saat ada website kita, misal website marketplace, kemudian ada diskon, itu kan hanya tampilan sesaat.
hanya sekian hari misal. Contoh ini ada free sign up. Mungkin apa namanya, sebagai contoh, ini tidak selalu free untuk sign up. Contoh ya, kalau ini ya free terus kalau sign up. Berbayarnya ketika mau menjadi premium member. Contohnya seperti ini akan muncul saat-saat tertentu. Setelah itu tidak muncul lagi gitu, atau ini hanya muncul tanggal sekian sampai tanggal sekian, setelah itu tidak muncul lagi. Itu namanya temporal relation. Kemudian konteks for link. Jadi ini menuju ke link-link berikutnya. Kenapa ini perlu? Kadang kita memberikan satu link dari informasi yang kita tampilkan. Tujuannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih rinci lagi. Kemudian separation of content and information. Ini konten yang berisi kumpulan dari data source. Dari sumber-sumber datanya itu dikumpulkan menjadi konten di website yang kita kelola. Atau mungkin ada juga yang berupa aplikasi. Ini contohnya yang berupa aplikasi Witri School. Witri School, mungkin Anda pernah pakai juga, di sana dipakai untuk berlatih coding gitu. Bisa langsung run di situ. Kemudian sekarang juga ada banyak sih aplikasi-aplikasi yang berbasis web, tapi bisa digunakan secara online. Itu sebenarnya kan basis aplikasi. Kemudian application and presentation. Jadi di sana, di website tersebut ditampilkan slide presentasi, bisa diakses di situ, di preview di situ. Contohnya slide share apa ya? Slide share kalau tidak salah itu. Ya, dan ada banyak contoh yang lain. Kemudian strukturnya ini begini, ada beberapa jenis struktur pada navigasi. Yang pertama linear structure, kemudian hierarchical structure, network structure, dan matrix. Ini juga sama, apakah semua website harus mengacu ke empat-empatnya ini? Ya tidak, ya disesuaikan. Contoh linear structure itu kapan digunakan? Apabila ini seperti contohnya apa ya? Ujian itu. Ujian yang harus melewatinya satu persatu. Dari page 1 ke page 2, ke page 3 dan seterusnya, dan bisa balik lagi. Begitu. Kemudian kalau yang hierarchical structure ini lebih dinamis dia. Jadi bisa ke dalam satu halaman utama, bisa ke page 2, page 3 langsung maksudnya, atau menuju ke page 4 dan seterusnya. Dari page 2 itu tidak bisa ke page 3A, tapi ke page bisanya ke 2A sama 2B. Begitu. Kalau ke 3A gimana? Ya melalui halaman utama menuju ke page 3 baru 3A. Ini contoh. Tapi struktur ini perlu disusun. Tujuannya pada saat develop webnya tidak bingung lagi. Wah, ini diletakkan di mana menunya ya? Struktur menunya ini di mana ya? Oke. Kemudian
Nah, ini penjelasannya yang hierarkikal tadi, kemudian blueprint penambahan detail. Ini juga perlu dilakukan perancangan. Pada blueprint ini, blueprint informasi ini dirancang juga informasi ini informasi yang ditampilkan di sini informasi dinamis apa statis sih gitu. Kemudian yang bisa mengakses itu hanya apa yang sifatnya per user atau bukan sih. Kemudian ini apa ya, berupa informasi yang menuju ke link di luar atau di internal situ sih. Maksudnya internal itu ya di website itu, di dalam website yang dikembangkan atau lompat ke website eksternal gitu. Ini semua perlu ditetapkan di awal. Disinilah pada saat pembuatan blueprint. Lah bentuknya seperti apa? Harus dokumen resmi apa bukan? Ya kembali lagi ke kebutuhan. Kalau hanya rancangan untuk apa itu? Rancangan dengan tim yang terbatas, maka ya tidak perlu dokumen resmi. Tapi kalau sudah menjadi Anda mengembangkan sistem yang berbasis web di dalam tim yang besar, maka dokumentasi project jadi perlu. Karena kenapa demikian? Ada dua hal. Yang pertama, bekerja dengan tim tidak bisa Anda membuat web coding begitu, selesai di bagian Anda dikirim, kemudian orang lain suruh melanjutkan tanpa ada penjelasan, tanpa ada dokumentasi. Yang melanjutkan akan tanya, lah ini apa? Karena tidak selalu program yang baik untuk programmer pertama akan baik juga untuk programmer kedua. Karena bisa jadi logika pemrogramannya berbeda. Gitu. Dan ada banyak jalan menuju Roma. Tidak selalu program itu salah, meskipun berbeda. Kembali ke style. Kemudian blueprint itu berupa apa? Divisualkan. Ya, divisualkan. Ini akan jauh lebih mudah. Sebagai contoh, ada 4 menu ini. Ada menu produk, ordering, user information, sama monitoring. Ada 4 menu itu yang bisa diakses dari halaman depan. Dan di halaman depan ini ada di pojokan ada form login. Tapi tidak harus login. Tidak semua tidak semua page yang dikunjungi harus login. Tidak. Contoh apa? Produk. Produk perlu login enggak? Tidak. Begitu. Nah, terus yang perlu login order, user information, sama monitoring. Ini perlu login. Kenapa? Ini ketika login di sini ada user login, maka dia akan menghasilkan dia sudah di apa namanya ya? Ini apa sih? Temporary data ya. Temporary data berupa user yang biasanya dipakai jadi cookies. Ini ditaruh di apa namanya? Kok cookies sih? Session setelah diregister kan ini masuk kemana saja itu akan ditanyakan, punya session enggak kamu punya session enggak, dan seterusnya. Sementara kalau mencari produk tidak ditanya itu, di sini ini tidak ditanya itu. Artinya untuk browsing mencari produk itu tidak perlu login dulu. Tapi kalau sudah masuk order ya, sudah masuk pemesanan, maka perlu login.
Gitu. Nah ini kalau sampai produk masukin ke keranjang belanja pun ya nggak apa-apa, masih boleh. Tapi ketika konfirmasi dari keranjang belanjanya mau di check out, nah baru harus login. Itu contohnya begitu. Dan setiap sistem web ya mempunyai fitur yang berbeda-beda, blueprint yang berbeda-beda. Oke, ini pengaksesan informasi. Nah, di sini ini ditetapkan seperti tadi itu. Siapa saja yang boleh mengakses, siapa saja yang tidak boleh mengakses. Siapa saja yang boleh mengakses menu ordering adalah user yang mempunyai account. Kalau tidak mempunyai account, dia hanya boleh mengakses produk saja. Contohnya gitu. Dan ada lagi nanti leveling dari user. Bisa jadi user itu hanya view saja, bisa jadi hanya view sama order. Bisa jadi dia itu bisa sampai monitoring. Melihat berapa statistik pembelian, kemudian produk apa saja yang paling laku di pasar. Itu tentu tidak semua user juga bisa mengakses, tapi hanya user dengan level tertentu. Itu untuk accessing information. Kemudian ada lagi terkait interface. Interface itu perlu clear agar user atau pengunjung tidak tersesat sedang berada di mana. Contoh, saya kembali ke sini ya. Contoh saya ke mana? Ke sini misal. Oke. Ini saya berada di mana nih? Kan tidak boleh user itu bingung. Makanya ada breadcrumb di sini. Oh, saya sedang ada di page berita. Dan judulnya adalah ini. Gitu. Jadi jelas gitu, jelas. Nah, kalau saya mau kembali lagi, ya back aja di sini. Begitu. Ya, maka kembali ke sini lagi. Begitu teman-teman. Jadi tidak boleh user itu sampai kebingungan dia sedang berada di mana. Ya, berbahaya ketika user berkunjung ke web kita kok dia bingung. Maka dia berpikir udah keluar saja dari website ini, saya nggak tahu saya ada di mana. Makanya itu navigasi informasi itu menjadi penting. Ada istilah lost in hyperspace. Oke, apa saja guideline-nya? Clear labeling. Waduh, ini sudah running out ya. Clear labeling, ada breadcrumb, ada identity. Jangan sampai ada satu halaman web yang beda sama sekali dengan halaman web yang lain. Contoh, di desain yang ini. Desain di detik.com itu antara ketika di halaman depan, kemudian di halaman, aduh kok beritanya ngeri-ngeri banget ini. Nanti Anda bisa lihatlah di detik itu. Beritanya memang ngeri-ngeri. Ya pilih berita yang bagus-bagus lah. Anda masuk ke satu menu berita misal, kemudian diklik berita yang lain dan seterusnya. Maka rasa bahwa Anda masih berada di website detik.com ini masih rasanya ya masih desainnya masih sama gitu. Yang berbeda adalah informasi, kemudian sebagian layout.
tapi rasa desainnya masih sama. Jangan sampai tiba-tiba desainnya berubah sama sekali. Yang muncul hanya satu image yang tampil di page itu, orang jadi bingung, saya beneran masih di web ini apa enggak ya? Apa sudah pindah? Makanya yang di pojokan itu atau di atas atau di bawah biasanya ada logo di sana. Oke, mekanisme pencarian. Nah, mekanisme pencarian itu bisa structure information atau unstructured. Kalau structure information ya bisa menggunakan navigasi untuk lompat ke page satu dengan page lain. Tapi unstructured information ya bisa menggunakan search engine. Jadi kalau dicari di menu tidak ada, di menu di halaman web itu tidak ada, tapi dicari menggunakan search engine itu bisa ditemukan dan bisa ditampilkan. Biasanya yang seperti ini halaman web yang tidak dikelola lagi, sudah missing link, dicari dari website aslinya nggak ketemu-ketemu, tapi masih terindeks di Google. Itu sering terjadi itu. Oke, yang perlu dilakukan tentu membuat wireframe. Setelah membuat sitemap sudah, tahap berikutnya wireframe model. Tampilannya akan diletakkan di menu ini, di bagian navigasi, kemudian di bagian footer juga ada menu, kemudian di header juga ada menunya apa saja dan seterusnya. Ini di wireframe. Sekarang ada banyak tools untuk membuat wireframe. Oke, ini navigation design mengacu ke RMM. Kemudian bagaimana sih cara membuatnya? Ini Anda bisa menggunakan tools apa saja untuk pembuatan seperti ini. Tapi yang jelas RMM modeling ini menjelaskan mulai dari sisi user, user itu akan berinteraksi dengan UI apa saja menunya dari page 1 ke page 2 ke page 3 urutannya bagaimana atau linknya kemana saja, ini dibuat di situ. Kemudian yang ada yang ditampilkan di sana informasinya apa saja dari database apa saja gitu. Karena ketika kita menampilkan informasi dinamis selalu menggunakan akses database, maka struktur tabelnya, relasi antar tabel juga perlu dirancang di sini. Begitu. Oke, ini web apa namanya? Web modeling language. Lupa urutan-urutannya atau diagram alurnya. Bukan diagram alur, tapi lebih ke diagram relasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Udah, malah tidur. Udara-udara ngantuk lagi kan. Hujan. Ngantuk, Mas? Belum di-mute, Mas. Saya jadi dengar. Aduh. Maaf, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini masih ada waktu 4 menit lagi.
Oke, nampaknya udah paham semua atau ngantuk semua. Ada dua kemungkinan itu. Mengenai tugas bagaimana? Kok saya nggak pernah dapat tugas ya Pak? Saya kangen dikasih tugas gitu. Nanti setelah saya berikan dua materi lagi baru saya kasih tugas. Nanti tugasnya tugas besar saja. Jadi satu tugas tapi untuk semua pertemuan. Tugasnya sederhana sih. Di masing-masing chapter itu kan ada tampilan ya. Sebagai contoh, mulai dari information design. Information design. Mulai dari communication, maka di sana siapa saja yang perlu diwawancara, yang perlu diminta informasinya, expertnya siapa, begitu. Itu ditentukan di sana. Nanti pertanyaannya mulai dari sana sampai dengan bagaimana proses deploy web atau aplikasi yang kita kembangkan. Begitu teman-teman. Sudah cuci kaki, cuci tangan, tidur. Masa nggak ada pertanyaan sih? Berapa orang ini? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, tanya. Ini untuk tugas akhirnya itu gimana, Pak, nanti? Wah, Kita buat. bertanyanya Judul tugas, Thomas, bukan bertanya konten. Oh, Ya, ya. tugasnya nanti kelompok, Mas. Kelompok berberapa sih ini? Ini kayak ber-30 kalau nggak salah ya, atau ber-20. Nanti masing-masing kelompok bertiga, maksimal ya bertiga sajalah. Kalau berempat pasti kalian ada satu yang tidak optimal. Kalau bertiga itu semuanya ikut bekerja. Tapi Pak, kalau nggak salah waktu awal pertemuan itu boleh berempat, Pak. Udah Iya, kebentuk Bro. juga 4 orang. Iya, Pak. Udah Oke. kebentuk satu kelompoknya 4 orang. Berarti saya nggak boleh narik omongan itu. Berarti tetap 4 ya maksimal ya. Tapi diupayakan 3 saja. Oh ya, saya harus lepas recordingnya.